Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Fadila dengan NPM 223510277 dari kelas 6B. Kali ini saya akan mengerjakan UAS untuk praktikum basis data grafik yang mana tema saya adalah dataset resep masakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah untuk di Neo4j-nya. Perintah create constant ini digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang double di dalam database. Misalnya setiap data harus punya ID yang berbeda-beda, tidak boleh ada dua resep dengan ID yang sama. Begitu juga dengan nama koki, asal masakan, tingkat kesulitan, dan juga kategori. Semuanya harus unik dan berbeda satu sama lain. Dengan aturan ini, database akan lebih rapi dan tidak bingung saat menampilkan hubungan antar data. Berikutnya adalah di sini load CSV, yang mana untuk memasukkan data dari file CSV ke dalam database Neo4j secara otomatis. Setiap bagian load CSV mengambil data dari file yang ada di folder lokal. Baris pertama, mengambil data dari file resep CSV, lalu membuat node resep berdasarkan ID. Selain itu, juga menyimpan nama resep, masakan, dan juga jumlah kalori. Baris kedua, mengambil data asal masakan dari file CSV, lalu membuat berdasarkan nama negara dan juga daerah. Lalu yang baris ketiga mengambil data dari file koki.csv, membuat node koki berdasarkan nama koki dan juga menyimpan informasi kebangsaan serta tahun lahirnya. Baris keempat dan kelima masing-masing membuat node tingkat kesulitan dan juga kategori. Lalu yang terakhir di sini adalah load CSV untuk menghubungkan relasi, yang mana ini digunakan untuk menghubungkan relasi antar data yang sudah dimasukkan ke dalam database Neo4j sebelumnya. Data relasi ini mengambil dari file CSV yang tersimpan, lalu dicocokkan dengan node yang sudah ada. Bagian pertama ini menghubungkan antara node resep dan juga asal masakan lewat node lewat relasi dari berasal dari. Kita bisa tahu resep itu berasal dari negara atau daerah mana. Yang kedua, membuat relasi dibuat oleh yang menghubungkan resep dan juga siapa kokinya. Yang ketiga, membuat relasi tingkat kesulitan yang menunjukkan berapa sulit resep tersebut dibuat. Lalu yang terakhir, bagian membuat relasi masuk kategori untuk mengelompokkan resep ke dalam kategori seperti makan siang, makan malam, atau lainnya. Dengan membuat relasi ini, menjadi Neo4j kita menjadi lebih terhubung dan mudah dieksplorasikan serta terlihat visualnya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan codingan di Visual Studio Code. Yang mana di sini berfungsi untuk menampilkan data resep masakan makanan dari database Neo4j dalam bentuk grafis di halaman web menggunakan library popoto.js melalui koneksi Neo4j. Sistem akan memulai visualisasi dari node resep, lalu secara otomatis menampilkan node-node lain yang berelasi seperti koki, asal masakan, tingkat kesulitan, dan kategori. Setiap node menampilkan atribut penting seperti nama resep, kalori, waktu masak, atau informasi tentang koki. Saat pengguna mengklik sebuah node, Popoto akan memperluas relasi yang terkait sehingga dapat lebih mudah untuk menjelajahi antar data. Yang akan saya contohkan sebagai berikut. Baiklah, saya akan mencontohkan di sini visualisasinya pada Neo4j.
Yang mana ketika kita memilih resep, contohnya adalah burger, yang mana asal masakannya dari Amerika, lalu kokinya adalah Guy Fieri, lalu tingkat kesulitannya mudah, dan juga kategorinya makan cepat. Apakah sama atau tidak dengan Excelnya? Mari kita lihat di sini sesuai untuk visualisasinya. Sekian tugas UAS praktikum basis data grafik saya mengenai materi resep makanan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.